Oke, ini untuk impairment tesnya ya, karena saya nggak ngajarin, jadi ini saya coba untuk jelaskan. Ya, pada prinsipnya ini karena ini chapter 2 ya, bisnis apa namanya? Business combination. Jadi penggabungan usaha. Kita nggak permasalahkan bagaimana caranya ya. Di sini yang mau kita bahas adalah bagaimana mengimpair gitu loh. Apakah goodwill itu di impair itu penurunan harga ya? Apakah terjadi penurunan atau justru tidak terjadi penurunan? Biasanya kan kalau di soal, wah gampang Pak. Kan biasanya goodwill udah langsung given Pak, bahwa oh penurunannya goodwill tahun depan sekian gitu misalnya. Nah, itu kan memang kalau given ya, diberikan soal seperti itu enak gitu. Cuma kan di sini karena ini advance kan kalian harus tahu juga bagaimana cara dia mengetes bahwa ini terjadi impairment atau tidak gitu. Nah, untuk mengetes impairment ini ada dua cara ya. Nih, step 1 dan step 2. Jadi ada dua cara. Kalau dia tidak memenuhi kriteria ini, maka kalau kalian lihat nih, kalau jawabannya no semua, ya, kalau no semua, itu maka tidak terjadi impairment. Gitu loh, ya. Prinsipnya harus yes dan yes, harus yes dan yes, harus ya, harus memenuhi dan memenuhi. Gitu. Pak, bagaimana kalau salah satu tidak memenuhi? Misalnya step 1 memenuhi, step 2 enggak, ya tetap hasilnya no impairment. Apalagi kalau step satunya saja sudah tidak memenuhi. Kalau step satunya sudah tidak memenuhi, ya berarti otomatis tidak perlu melakukan step 2. Ya. Jadi utamanya sih sebenarnya step 1 dulu. Step 1 kelar, kalian lihat step 2. Step 2-nya yes or no. Kalau no, ya berarti tidak ada impairment. Ya. Walaupun step satunya itu memenuhi. Oke, ya. Nah, untuk step 1 itu membandingkan antara nilai buku S company atau perusahaan yang kalian beli dengan goodwill ya, with goodwill. Memang kalau kita bahas mengenai nilai buku perusahaan, ya pasti itu prinsipnya ya sama dengan harus ditambahkan dengan goodwill gitu ya. Dibandingkan dengan nilai fair value dari perusahaan tersebut ya. Dan harus greater ya, harus lebih besar. Jadi nilai buku perusahaan S termasuk goodwill di dalamnya harus lebih besar daripada fair value-nya. Ya. Kalau di informasi sini kan contohnya begini ya, contoh awal. Contoh awal misalnya net assetnya 350 ya, kalian beli dengan harga 450. Berarti kan kalian ada goodwill 100 ya. Ini dapat dari mana 100 ya, 4,5 450 dikurangi 350 ya. Nah, lalu kita lakukan perhitungan terhadap nilai fair value dan book value-nya. Book value-nya di sini dia bilang dengan goodwill adalah 410. Ini 410 dari mana? Ini dari perhitungan gitu. Jadi ada hitungannya. Nah, hitungannya kalian nggak dipelajari di sini. Yang kalian pelajari di sini kan adalah bagaimana cara kita mau tesnya aja gitu loh. Jadi 410 ini given gitu loh. Dibandingkan dengan total fair value-nya adalah 400, jadi harus memenuhi, greater, harus lebih besar. Karena nilai book value-nya 410, sementara fair value-nya 400, berarti memenuhi. Maka jawabannya yes. Kalau yes, masuk step 2. Kalau no, tidak perlu. Ya. Nah, lanjut. Step 2. Step 2 adalah untuk menjawab apakah terjadi impairment atau tidak. Ya. Step 2 ini untuk mengetahui nih benar-benar, baru mengetahui benar-benar, oh ternyata terjadi impairment atau tidak. Nah, syarat terjadi impairment adalah kalau implied value ini bahasa kasarnya ya sama dengan fair value ya. Ya, kalau saya mau permudah sih bahasanya fair value. Jadi fair value goodwill itu harus kurang dari nilai book value-nya. Ya, kalau kalian belajar impairment test untuk aset kan sama ya, bahwa nilai tercatatnya harus lebih nilai tercatatnya atau book value-nya harus lebih besar daripada nilai fair value-nya. Kan ini sebenarnya prinsip dasar gitu ya.
Jadi implied value goodwill harus lebih kecil daripada book value-nya. Nah, implied value goodwill dari mana nih? Dia bilang begini, identifiable net asset atau net asset pada tanggal kalian melakukan impairment test ini adalah nilainya 325. Ini bahasa kasarnya ya fair value-nya ya. Fair value dari net assetnya. Nah, dibandingkan dengan fair value nilai S. Ingat, nilai fair value dari S company, ya. Ingat, ini fair value dari S company loh. Bukan fair value dari net asset. Bedakan ya. 325 ini adalah fair value dari net asset. Sementara 400 adalah fair value dari S company. Dimana kalau kita bicara fair value dari S company, ini termasuk di dalamnya goodwill. Makanya, untuk mencari fair value goodwill, kalian selisihkan antara fair value dari S company dikurangi dengan fair value dari net assetnya. Sehingga didapat bahwa fair value dari goodwill adalah 75.000 dibandingkan dengan book value-nya. Book value-nya dapat dari mana? Waktu pertama kalian catat nih. Waktu pertama kalian dapatkan nilai goodwill-nya. Ya. Nah, ternyata memenuhi bahwa fair value dari goodwill 75, sementara book value-nya atau nilai tercatatnya 100. Berarti ada penurunan sebesar 25.000. Jurnalnya bagaimana? Ya normal. Debitnya impairment loss, kreditnya goodwill. Ya, nah ini 2 step ini. Nah, sebagai bahan contoh, saya contohkan 1 tahun aja. Jadi pada tahun 2015, P Company mengakuisisi net asset dari S Company, ini ya, dengan harga 4,5. Berarti purchase price-nya 450. Nah, sementara nilai net asset, ingat, kalian kan harus memfair value-kan net assetnya. Fair value dari net asset per tanggal 1 Januari 2015, ya, fair value net assetnya tanggal 1 Januari 2015 itu sebesar 375. Ya. Ini nggak perlu bahas jurnal yang awal-awal ya, karena kan kalian sudah belajar ya. Jadi tinggal divisikan aja. Ini kalau saya dapat nilai goodwill-nya adalah sebesar 75 ya. 75.000 goodwill-nya. Tuh. Nah, 75. Nah, sekarang kita mau impair di 2016. Step 1. Ya kan? Yaitu apa? Step 1 adalah membandingkan fair value dari S company dengan BV-nya dari S company. Oke, dimana ingat BV-nya harus lebih besar daripada fair value-nya. Nah, kalau seperti ini terjadi step satunya memenuhi. Ya. Ini harus terpenuhi. Oke, kita lihat ini fair value-nya yang mana. Kalian harus baca soal lanjutannya. Port melakukan impairment goodwill dengan menggunakan present value dari future cash flow untuk mengestimasi dari fair value-nya CS. Nih. Jadi future cash flow ini, data ini nih, 400, 400, 350, ini kita anggap adalah fair value dari S company. Ya, ini karena dari soal ini bilang bahwa fair value-nya itu ya kita gunakan present value dari future cash flow. Caranya bagaimana harusnya di MKL sudah dijelaskan. Ya. Nah, berarti ini kalau saya hitung, fair value dari S company itu adalah sebesar 400. Oke, sekarang BV-nya gimana nih? BV dari S company. Gimana? Nah, ada namanya CV. Ini CV ini ya sama dengan BV ya. Mereka sih nyebutnya CV.
Kalau kita biasanya punya BV. Book value dari net asset pada tahun tersebut adalah sebesar 330. 330. Loh, kok beda Pak dengan fair value 375? Ingat, ini fair value. Sementara kalau ini kan BV ya, book value, maka nilainya tidak mungkin sama. Gitu ya. Dan ini bahasanya adalah exclude goodwill. Karena bahasanya exclude goodwill, berarti 330 ini belum ditambahkan dengan 75.000 ini. Maka dari itu, kalian harus hitung dulu setelah adanya goodwill. Jadi 330 ditambah goodwill-nya 75. Sehingga kalau kalian totalkan, hasilnya adalah 405. Ya, kan kalau kalian totalin kan hasilnya 405 ya. Dan apakah memenuhi kriteria pertama? Ya, jawabannya iya. Karena book value-nya lebih besar daripada fair value-nya. Ya. Nah, ini nih sesuai dengan step 1, step 1. Book value greater than fair value. Ya, memenuhi di sini. BV-nya jangan ambil 330 ya, karena dia exclude. Jadi belum termasuk goodwill yang 75 ini. Pak, kalau seandainya sudah include, ya jangan kalian kurangkan. Kalau sudah include, diamkan saja. Ya, jadi tinggal langsung pakai aja angkanya. Ya. Jadi memenuhi step 1. Karena memenuhi step 1, maka kita boleh lanjut step 2. Step 2 apa? Ya membandingkan fair value goodwill dengan BV-nya. Di mana ya sebenarnya sama ya, cuma kata-katanya dibolak-balik aja. Harusnya sih ngomongnya ya BV lebih besar daripada fair value. Cuma kan kalau dari buku ini bilangnya implied value atau fair value goodwill kurang dari gitu ya. Kita ikutin aja ya. Padahal sebenarnya harusnya sama, BV-nya harus lebih besar gitu. Jadi kita ikutin aja, fair value lebih kecil daripada BV-nya. Jadi intinya BV-nya itu harus lebih tinggi gitu daripada fair value-nya. Ya. BV goodwill. Oke. Nah, kita coba cari lagi. Pak, di sini kan BV-nya ada nih, 75. Fair value dari goodwill-nya kemana, Pak? Nah, ini kita harus cari. Cara carinya bagaimana? Ya, kita hitung. BV-nya berapa? BV goodwill itu sama dengan 75.000 kan ya, dari hitungan atas. Nah, sementara fair value-nya kita harus cari. Gimana carinya? Nah, kata kuncinya ini. Ini 400 dan 340. Memang apa, Pak? Fair value dari future cash flow, ingat, ini tadi kan saya anggap ya, fair value dari S company. Jadi fair value dari keseluruhan S company, termasuk di dalamnya goodwill. Nih, 400. Di mana untuk net asetnya, ya, untuk bagian net asetnya itu 340. Bahasa kasarnya gini, dari 400, di dalam 400 ini terdapat di dalamnya 340. Loh, berarti nggak sama dong Pak. Harusnya kan net asetnya hanya 340. Ini kenapa total fair value S dari S company itu 400? Nah, karena di dalam 400 ini termasuk di dalamnya fair value dari goodwill. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan fair value dari goodwill itu didapat dari 400.000 yang merupakan fair value dari S company ya. Ini dikurangkan dengan fair value dari net asetnya 340. Nah, itu tuh. Nah, sehingga diperoleh angka
Fair value dari goodwill-nya adalah 60. Apakah memenuhi kriteria kedua, di mana fair value-nya harus lebih kecil? Ya, ini memenuhi, karena fair value-nya lebih kecil. Nah, berarti tinggal kita jurnal 2016 untuk mencatat goodwill-nya turun, berarti loss on impairment, kreditnya adalah goodwill. Berapa, Pak? Ya, 10.000. 15, maaf. 75.000 dikurangi 60.000. Nah, ini dia. Tuh, ya. 15.000. Nah, ini kan tahun 2016 ya. Sementara kan di soal ini ada sampai 2018. Saya coba sampai 2017 saja. Saya kasih contoh sampai 2017. Nah, untuk 2017. Oke. 2017 kita lihat berapa nilai fair value dari S company. Jadi kalian tidak perlu lihat lagi yang ini ya. Yang ini anggap aja udah nggak ada ya. Nah, kalian lihatnya 2017 sekarang. Fair value dari S company-nya 400. Karena ingat, fair value dari saham itu dipakai dari present value-nya ini. Jadi angkanya kebetulan sama, 400. Ini tidak berubah. Lalu berapa book value dari S company? Ya jangan pakai angka yang sama. Kalian lihat, berapa sih nilai BV dari net asset tanpa adanya goodwill? Wah, 320. Oke, berarti kita ganti angkanya di sini. Jangan 330, tapi 320. Nilai goodwill-nya 75 nggak, Pak? Enak aja. Di sini kan bersifat kesinambungan. Jadi bukan berarti 2016 sendiri, 2017 sendiri, enggak. Tapi nyambung. 2016 nyambung ke 17, nyambung ke 18. Jadi nyambung terus. Maka dari itu, di tahun 2016 kan terjadi impairment sebesar 15.000. Bahasa kasarnya ya goodwill saya nggak 75 lagi, tapi berubah menjadi 60. Nah, kalian gantilah di sini dengan 60. Sama dengan 380. Nah, apakah memenuhi kriteria 1? Yang book value-nya harus lebih besar daripada fair value-nya? Wah, enggak. Karena di sini book value-nya ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil, apakah kita perlu masuk ke step 2? Ya, tidak perlu. Berarti tidak ada impairment di tahun 2017. Ya. Jadi nilai goodwill kalian di tahun 2017 tetap 60. Nah, tahun 2017 kalian lakukan hal yang sama. Seperti itu ya. Ini nanti word-nya saya bagi untuk kalian belajar. Ya, kalian coba aja hitung 2018. Pak, apakah nanti di soal kita langsung tiba-tiba fair value dari net asetnya segini, Pak? Enggak. Jadi, soalnya itu kan biasanya, bukan biasanya. Jadi biasanya ada asetnya, ada fair value-nya kan, kalian hitung-hitung sendiri kan ya. Nah, mungkin tambahannya ada tabel ini untuk kalian melakukan impairment atau test of impairment goodwill. Cuma itu aja sih. Jadi kalau mau dibikin secara full version-nya atau versi lengkapnya ya berarti dari awal gitu loh. Nah, dari kayak ini ya. Contoh dia beli, contoh dia beli, dia beli, dia beli. Nanti di bawahnya ada tabel seperti ini. Mana tuh coba? Nah ini nih, tabel seperti ini gitu loh tambahannya. Ya. Oke, itu aja tambahannya. Kalau ada pertanyaan, chat di Teams aja. Semoga saya baca sih ya Teams-nya ya. Baik, nah terima kasih dan semoga ujiannya lancar. Terima kasih.